Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat TIK berupa laptop Chromebook di Kemendikbudristek 2019-2022 Nadiem Makarim saat ini dalam kondisi pemulihan usai menjalani operasi fistula perianal. Di tengah kondisi pemulihan, Nadiem mengaku menerima proses hukum setelah pra-peradilan ditolak. Sudah mulai masuk pemulihan, mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan dari pihak Diri dan Edo. Sekali lagi terima kasih, mohon doa. Akan menjalani operasi kedua kapan itu, Mas? Masih ditunggu. Masih ditunggu. Kemarin terkait hasil pra-peradilan gimana, Mas? Ya, mohon doa saja. Saya menerima hasilnya. Mohon doa. Terima kasih. Makasih, Mas. Pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Mengadili, 1. menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketut Darmawan Esa, Hakim Pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Nadiem Makarim dipimpin Hakim Tunggal I. Ketut Darmawan. Darmawan menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Terkait penolakan pra-peradilan tersebut, kuasa hukum Nadiem menyebut pihak Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem Makarim yang hadir dalam sidang menyebut akan menjalani proses hukum yang berlaku meski mereka tahu Nadiem adalah pribadi yang jujur dalam pekerjaannya. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa. Untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin panjang. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah dalam pendidikan berbasis daring ketika pandemi COVID-19 dengan anggaran mencapai 9,3 triliun rupiah pada tanggal 4 September 2025 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menjalani 2 kali pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 23 Juni 2025 dan 15 Juni 2025. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka termasuk Nadiem yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,98 triliun rupiah.